Maka mereka berpendapat kalau begitu kita ikut Nabi saja, karena ulama. Makanya wajar sebagian pemikiran mereka berkata bahwa untuk apa ikut ulama, kita Nabi ada. Dijadikan sandaran hukum bagi sebagian orang Salafi atau Wahabi yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, ya? Apalagi ada kata-kata warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi arti hadis ini adalah para alim ulama itu adalah lampunya bumi, ya. Wa khulafaul anbiya'i, dan para khalifah pengganti para nabi. Wa warasatul anbiya'i, dan pewaris para nabi. Jadi hadis ini sering disampaikan oleh para Salafi, Khawarij, Wahabi itu untuk mereka menyebarkan hadis ini ke orang-orang lain, bahwa sesungguhnya para ulama itu hanya manusia biasa yang kita harus ikut sunnah. Ulama tidak boleh ikut karena ulama manusia biasa-biasa. Dari dasar hadis inilah karena mereka menganggap ini hadis dhaif, hadis lemah, maka mereka berpendapat kalau begitu kita ikut Nabi saja, karena ulama itu nggak sah kita ikut. Makanya wajar sebagian pemikiran mereka berkata bahwa untuk apa ikut ulama, kita Nabi ada, ya. Dari dasar inilah yang mereka anggap ini hadis dhaif, hadis lemah, ya, maka tidak bisa dijadikan dalil, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum, maka mereka berpendapat yang pertama, poinnya tidak boleh ikut ulama, tidak ulama, karena ulama manusia biasa, berarti harus ikut Nabi. Yang ketiga, ikut Nabi saja, untuk apa ulama. Nah, yang ketiga, ulama itu manusia biasa, ulama manusia biasa, dan seterusnya. Kenapa ini bisa dimunculkan oleh mereka? Karena hakikatnya ini hadis lemah. Hati-hati sekali. Inilah insya Allah kita setiap Rabu akan belajar ilmu hadis, mengetahui lebih banyak mana hadis sahih, mana hadis lemah. Coba lihat, betulkah hadis ini hadis lemah? Coba. Hadis ini ada dua jalur. Yang pertama disebut dengan hadis lemah. Betul nggak hadis lemah? Betul. Siapa yang hadis ini menjadi lemah? Yang pertama, ini rawinya, ya. Rawinya apa? Muhaddisnya Imam Suyuti. Sanadnya. Nah, apa sanad? Sanadnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang mengatakan hadis ini dhaif siapa saja? Pertama, Imam As-Suyuti. Nah, Suyuti yang kita belajar kitab. Yang kedua, yang mengatakan hadis ini lemah, Imam Albani. Nah, Albani. Yang ketiga yang mengatakan hadis ini lemah adalah Ibnu Mulkan. Ibnu Mulkan. Ya, memang pada dasarnya hadis ini lemah, betul-betul lemah. Jadi dari kelemahan hadis ini diambillah kesempatan oleh orang-orang Wahabi, Salafi atau Khawarij untuk membantu pernyataan mereka ulama itu manusia biasa. Tapi ketika katanya telusuri lebih dalam, ini riwayat hadis ini ada jalur lain. Nah, hadis ini kalau kita lihat dari jalur Ali, ini Ali juga. Siapa perawinya? Siapa sanad hadisnya? Sanad hadisnya adalah Imam Ali. Yang mensahihkan hadis ini jadi sahih, ini hadis sahih ini oleh Imam Al-Ajluni. Oleh Imam Al-Ajluni. Siapa lagi? Oleh Imam Ibnu Mulkan. Ibnu Mulkan. Siapa lagi yang mensahihkan hadis ini?
oleh Imam Ibnul Munzir. Ini ahli hadis semua ni. Siapa lagi yang mensahihkan hadis ini? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Melalui sanad siapa? Bukan sanad Ali lagi di sini, tapi sanad Abu Darda. Abu Darda. Kemudian Imam Mulkan juga Abu Darda. Imam Munzir Abu Darda, Imam Mulkan Abu Darda. Kemudian sahih juga hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Aini. Imam Al-Aini. Kemudian tolong dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis ini dhaif menurut jalur sanad Ali bin Abi Thalib. Bukan Alinya yang salah, tapi di bawah Ali itu yang salah. Dan hadis ini sahih menurut Imam Abu Darda. Maka oleh karena itu berbahayalah mengambil hadis. Cobalah lebih pintar sikitlah mengambil hadis. Berarti hadisnya dhaif menurut Imam di bawah jalur sanad Ali bin Abi Thalib. Hadis ini hadis sahih di bawah jalur sanad daripada Abu Darda. Jadi mana tuan-tuan? Kenapa hadis ini bisa dhaif, bisa sahih? Padahal kan sama-sama dari Rasulullah. Ini hadis sahih, hadis dhaif. Mana contoh? Seandainya Nabi naik tempat danyonya. Nabi menyampaikan hadisnya bak lentuan. Lo yang dengar. Selain lentuan, tengku lain, Tengku Muhammad yang dengarnya. Macam contoh, atau Tengku Ahmad. Jadi ketika Tengku Ahmad kedih, pulanglah Tengku Ahmad ke rumah, dia sampaikan hadis tu di rumah. Sedangkan lentuan sampaikan hadisnya bak majlis. Maka yang dengar majlis itu adalah orang-orang yang terpercaya. Sedangkan Tengku Ahmadnya, dia sampaikan lagi hadis itu ke keluarga itu ada yang kurang terpercaya. Dari situ dah mulai cacat hadis. Bukan salah lentuan, bukan salah Tengku Ahmad, tapi jalur di bawah itu sudah mulai orang yang meriwayatkan hadis orang yang kurang tepat. Maka cacatlah menjadi hadis dhaif. Nafsu kan? Jadi melalui Abu Darda lah jalur ke bawahnya itu kuat daripada jalur di bawah Ali. Abu Darda tak salah, Ali tak salah di bawahnya itu. Nafsu kan? Jadi saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya ada hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu yang memang palsu, fakta palsu. Faktanya memang betul-betul hadis dhaif, tapi diambil kesempatan oleh pihak-pihak Wahabi Salafi lalu disampaikan kepada orang lain dengan pernyataan-pernyataan ulama itu manusia. Padahal itu kalau lebih dalam, kamu lemah hadisnya dari riwayat Ali. Kalau kami sahih dari riwayat Abu. Nampak kan? Maka kan, ini ada masalah. Abu Darda tidak salah, Ali tidak salah. Tapi yang meriwayatkan kepada Ali itu contoh. Ini Nabi ya. Yang dengar Nabi kan sama tahu, mesti Nabi kan. Mesti pun Nabi kan. Riba itu haram, betul kan? Yang dengar dari Nabi itu contoh le. Contoh, yang pegah dari yang dengar Nabi kan bahwa riba itu haram. Anggap saja si A, ke mana le? Si B, ke mana? Si C. Dari si A ini si A menurunkan lagi hadis, yang dengar hadis dari si A berdua, satu wale put roh. Yang B cuma dua, yang C cuma satu. Jadi si A yang dengar itu si A1, A2, A3, A4. Yang A1, A2, A3, A4 ini orang terpercaya semua. Jadi kita malah lagi MLM sih. Kemudian yang dengar B ini siapa? B1, B2. Yang dengar orang bagus semua. Orang bagus, hafal Quran lah. Sedangkan si C itu kan hero. Yang dengar cuma C1. Sedangkan C1 ini kurang terpercaya. Kurang percaya maksudnya hafalannya kurang pak. Maka ini dah mulai sampai ke bawah ni sudah mulai dipertanyakan. Nanti di sinilah jadi hukum hadis dhaif. Sedangkan ini sahih. Benar. Si A dan si B ini tetap betul karena para ahli hadis tidak mau berdebat tentang sahabat. Semua sahabat sama.
Semua sahabat baik, semua sahabat sikah terpercaya. Yang masalah ini ibaruh. Yang tanya cik, punya Abu Darda ibaruhnya salah. Punya Ali kali yang salah, Abu Darda salah, ibaruhnya salah. Jadi sama cik lagi. Jadi ingat baik-baik, ini hadis ini menjadi satu hadis utama bagi mereka bahwa tidak boleh ikut ulama, ya ikut hanya sunnah, ahli sunnah saja. Jamaah nak ikut leh. Jelah tu dah leh. Allahu a'lam bishawab.